Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pencari keadilan. Selamat datang kembali di podcast Pengadilan Negeri Raha. Kembali lagi bersama saya Rizky. Seperti biasa di podcast kali ini kita akan membahas, mengulik info-info menarik seputar Pengadilan Negeri Raha. Ya seperti biasa saya nggak bakal sendiri. Saya akan ditemani oleh salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Raha, yaitu Pak Dio. Selamat siang Pak Dio. Selamat siang Pak Rizky. Nah, mungkin bisa memperkenalkan singkat Pak kepada para pencari keadilan yang sedang menonton. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa penonton podcast Pengadilan Negeri Raha, perkenalkan saya Dio Dera Darmawan. Selain sebagai hakim di sini saya juga kebetulan selaku humas pada Pengadilan Negeri Raha gitu. Oke, wah kita langsung ngobrol sama hakim sekaligus humasnya, jadi Ya. pasti tahu lah lebih mendalam mengenai info-info. Belum tentu. Nah, Tapi apa ya, lanjut. ya baik Pak Boleh. Dio. Boleh. Topik podcast kita kali ini tuh mediasi Pak Dio. Ya, mediasi. Mediasi itu apa Pak? Mediasi itu gampangnya ya, maksudnya untuk pengertian awamnya, orang mediasi itu berarti orang bermusyawarah. Orang bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap satu hal yang mungkin dipermasalahkan. Gampangannya seperti itu. Ya, artinya lebih mudah dipahaminya seperti itu, gitu. Tapi kalau mungkin terkait dengan mediasi yang dimaksud, gitu, pada proses berperkara, mediasi itu biasa kita temukan pada proses perkara perdata. Ya, di mana para pihak sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara pada sidang pertama itu oleh majelis hakim pemeriksa perkara atau hakim pemeriksa perkara diwajibkan untuk menempuh proses mediasi. Wajib itu Pak? Wajib, hukumnya wajib, begitu ya. Itu mekanisme untuk mekanisme lebih lanjutnya ada aturannya, Pak Rizky. Nah itu dasar hukum dari proses-proses mediasi itu apa Pak? Ya, sebelum ke dasar hukum prosesnya ya, artinya dasar hukum proses beracaranya mediasinya seperti apa gitu. Jadi pada perkara perdata itu pada reglemen hukum acara untuk Jawa, luar Jawa dan Madura atau yang biasa disebut RBG maupun reglemen hukum Indonesia yang diperbarui atau yang bisa disebut HIR itu sebenarnya sudah ada penyebutan atau hal-hal terkait para pihak didorong untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Nah, awalnya dari situ dulu. Nah, untuk mengisi kekosongan hukum acara karena di dalam aturan HIR maupun HRBG tidak dijelaskan atau tidak diterangkan secara mendetail bagaimana cara mediasinya, bagaimana langkah-langkah mediasinya. Nah, maka diterbitkanlah Perma, awalnya Perma nomor 1 2008 kalau tidak salah. Nanti kalau salah komen aja. Kalau salah komen saja. Ya. Nanti bisa dapat hadiah dari Pak Dio ini. Ya. Ini live kan ya? Live Pak. Ini live. Ditonton langsung live. Iya Pak. Jadi ini nanti ada yang bertanya. Iya nanti ada yang bertanya. Luar biasa. Nanti ada hadiah dari Pak Dio mungkin untuk yang bisa mengoreksi di kolom komentar. Jadi silahkan komen segiat-giatnya. Bisa. Hadiahnya 2M. Kalau laki-laki makasih Mas. Kalau perempuan makasih Mbak. Gitu. Iya. Ya begitu. Saya lanjutkan ya, boleh? Iya lanjut Pak, lanjut. Jadi karena Perma tahun 2008 itu dianggap belum mengakomodir secara lengkap, maka terbitlah Perma nomor 1 2016 tentang tata cara pelaksanaan mediasi di pengadilan begitu. Begitu Mas Rizky. Oh begitu. Jadi Perma nomor 8 ini tadi yang mengatur mengenai tata cara proses mediasi di pengadilan ini Pak ya. Perma nomor 1 tahun Perma 2016 nomor 1 itu yang terbaru. Perma nomor 1 tahun 2016. Ya, nanti mungkin di deskripsi kita cantumkan link di JDIH Mahkamah Agung sehingga nanti bisa di-download juga biar dibaca begitu oleh masyarakat. Nah, berarti semua perkara perdata itu dimediasikan terlebih dahulu Pak, seperti sengketa atau mungkin hutang piutang seperti itu? Atau... Ya. Pada intinya di dalam Perma mediasi tersebut diatur terkait kewajiban
para pihak untuk melakukan mediasi sebelum lanjut ke pemeriksaan. Hanya saja memang ada pengecualian, tidak semua perkara perdata itu wajib menempuh mediasi. Begitu ya. Kalau yang seperti Pak Reski katakan tadi, piutang piutang, wan prestasi lah artinya, atau mungkin sengketa, ya bisa dikatakan PMH seperti itu. Nah itu memang wajib dilaksanakan mediasi. Hanya di Perma itu ada beberapa perkara perdata yang memang karena satu dan lain hal, itu dikecualikan. Misalnya sengketa terkait dengan suatu perkara yang batas waktu penyelesaian perkaranya ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Misalnya misalnya perkara gugatan sederhana, kemudian perkara KPPU, kemudian sengketa di peradilan niaga, itu dikecualikan. Kemudian juga ada lagi sengketa terkait dengan ya untuk lebih lengkapnya nanti disitulah ya dicantumkan lagi. Tapi intinya sengketa yang artinya ditentukan batas waktunya itu tidak dikecualikan untuk dapat dilakukan mediasi, begitu. Ada beberapa sengketa lain lagi yang memang dikecualikan di situ. Nanti lengkapnya silahkan bisa dibaca secara lengkap di Perma. Kita cantumkan nanti di deskripsi, gitu ya. Siap. Baik Pak. Nah, berarti dari suatu perkara perdata yang masuk itu dilakukan mediasi terlebih dahulu. Nah, yang menjadi penengah atau mediator ini siapa Pak? Ya, yang menjadi penengah atau mediator itu juga diatur dalam Perma tersebut. Jadi mediator itu kalau dalam Perma nomor 1 2016 diatur bahwa mediator adalah bisa hakim yang memiliki sertifikat mediasi atau sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, atau orang yang non hakim, bisa juga pegawai pengadilan misalnya, atau orang lain di luar pegawai pengadilan juga tidak masalah. Masyarakat umum juga bisa selama yang bersangkutan memiliki sertifikat sebagai mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga sertifikasi lain yang telah diakui atau ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang dapat melakukan pelatihan untuk mediasi. Contohnya lembaga di luar Mahkamah Agung itu, kalau saya tidak salah, beberapa fakultas hukum atau universitas itu mempunyai lembaga pelatihan mediasi. Contoh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian pusat mediasi di Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada juga di Universitas Tarumanegara dan beberapa lembaga lain yang sudah memiliki sertifikasi. Itu juga dapat dilihat, dicari saja di Google, ketik lembaga mediasi yang diakui Mahkamah Agung, betul. Nah, itu ada. Mungkin kalau ada yang masyarakat yang ingin mempunyai keinginan menjadi seorang mediator. Bisa ikut pelatihan di situ. Nah, satu hal yang menarik Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa mediator itu bisa jadi hakim ya Pak. Nah, hakim ini kan yang bagaimana ya, sebagai majelis yang memutus suatu perkara, tapi beliau juga yang memediasi terlebih dahulu, begitu maksudnya Pak? Ya, bukan seperti itu. Jadi yang saya maksud hakim selaku mediator atau hakim yang ditunjuk untuk menjadi mediator pada satu perkara adalah hakim yang di luar majelis pemeriksa perkara atau hakim di luar pemeriksa perkara tersebut, begitu ya. Syaratnya memang harus bersertifikasi. Memang harus bersertifikasi sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Ataupun kalau hakim ini ya, kalau hakim bisa juga ditunjuk atau dasarnya dia sebagai mediator adalah surat keputusan atau SK dari ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, selama memang ada keterbatasan untuk hakim yang bersertifikat, atau mungkin bahkan tidak ada begitu. Tidak ada hakim di pengadilan negeri tersebut yang mempunyai sertifikasi sebagai mediator. Bisa dengan SK dari ketua pengadilan negeri setempat begitu ditunjuk sebagai mediator. Gitu. Kalau kebetulan di Pengadilan Negeri Raha ini untuk rekan-rekan hakim gitu ya, narasumber di podcast sebelumnya
alhamdulillah sudah mempunyai sertifikat mediator. Semua Pak sudah punya ya Pak? Semua sudah punya. Semua sudah punya. Berarti semua berkualifikasi untuk menjadi mediator dalam proses mediasi ya Pak? Ya. Dan satu lagi untuk mediator ya. Mediator untuk hakim atau pegawai pengadilan mungkin yang punya sertifikasi mediator itu tidak dipungut biaya Pak Reski. Ya. Tapi kalau untuk mediator selain hakim atau pegawai yang bersertifikat sebagai mediator di pengadilan di luar itu, nah itu nanti ada biaya mediasinya yang nanti itu dibicarakan oleh para pihak dan mediator yang bersangkutan. Iya. Pak. Nah, proses mediasinya sendiri Pak, berarti kan mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam suatu perkara kan Pak? Ya. Nah, baik Pak. Lalu berikutnya tata cara proses mediasi ini seperti apa Pak? Bagaimana proses mediasi ini bisa dilaksanakan mungkin untuk kepada para pencari keadilan yang mungkin sedang mengalami proses gugatan atau perkara-perkara perdata lah yang diwajibkan melalui proses mediasi Pak? Ya, yang pasti pada sidang pertama ya, ketika para pihak sudah lengkap semua, baik penggugat maupun tergugat gitu, atau turut tergugat hadir semua, nah itu disampaikan terlebih dahulu oleh majelis hakim pemeriksa perkara terkait dengan kewajiban melaksanakan mediasi kepada para pihak. Kemudian setelah itu ditawarkan juga terkait dengan mediatornya, apakah akan menyediakan sendiri, artinya mereka mau mediasi di luar pengadilan. Oh bisa di luar pengadilan? Bisa. Itu tadi dengan mediator selain selain. Saya kira kalau mediatornya dari luar, maksudnya mungkin dari luar pengadilan itu mediasinya tetap dilakukan di dalam pengadilan. Ya, jadi tadi mungkin ada yang belum saya tambah terangkan, gitu ya. Artinya mediasi itu bisa dilakukan di pengadilan atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. Begitu. Nah, ketika itu dilakukan artinya mereka melibatkan mediator di luar pengadilan, gitu. Ya pastinya mereka akan memilih tempat yang disepakati di luar pengadilan juga, begitu. Harusnya seperti itu. Gitu. Tapi pertanyaannya apakah ketika mereka memilih mediator di pengadilan, kemudian mereka juga memilih tempat di luar pengadilan misalnya, karena ada satu perkara di Pengadilan Negeri Gerahadi kemarin kebetulan karena pihaknya terlampau banyak ya. Pihaknya terlampau banyak, untuk penggugatnya saja 20-an lebih, tergugatnya 50-an lebih gitu. Kita kan tidak punya tempat atau fasilitas yang memadai untuk menampung sebanyak itu gitu. Nah, kalau hemat saya mungkin itu juga bisa dilakukan di luar pengadilan asal para pihak sepakat, gitu ya. Dan biaya mediasinya ya nanti tergantung kesepakatan mediasinya seperti apa, apakah tercapai atau tidak. Ketika tidak tercapai, berarti bagaimana, ataupun ketika tercapai kesepakatan akan biaya mediasinya bagaimana, yaitu nanti para pihak yang bermusyawarah gitu loh, artinya yang menentukan. Menurut hemat saya begitu, tapi mungkin kalau ada yang punya pendapat lain dipersilahkan juga. Boleh lagi ini komen di kolom komentar YouTube di bawah. Karena lumayan kan viewers kita itu kan, saya lihat dari podcast pertama sampai terakhir kemarin kan makin naik ya. Makin naik. Iya, gitu. Alhamdulillah. Berarti kan semakin tumbuh kita podcast. Semakin tumbuh. Iya. Semoga yang menonton memang menonton sampai akhir. Amin. Semoga memberikan edukasi betulan ya. Ya, makanya tadi mungkin kalau saya ada sedikit yang menurut pendapat saya segala macam itu saya sengaja karena memancing biar berkomentar. Selama ini saya lihatnya komentar itu mantap gitu. Keaktifan para penonton. Betul, karena selama ini yang saya baca itu mantap pengadilan. Jaya mantap narasumber gitu kan. Siapa tahu kan ada yang mau memberikan pandangannya. Tidak apa-apa, kan ini kita sharing ya, sama-sama belajar. Sharing is caring. Iya, betul. Luar biasa ya. Luar biasa sekali memang. Ya, motivator. OTW Pak Dio Teguh itu. Aduh, jangan. Oke Pak, kembali ke topik kita lagi. Nah, boleh. Berarti mediasi ini
kan kita lagi sering mendengar nih Pak, seperti tagline yang digaungkan oleh badan-badan hukum lah, badan-badan peradilan, restoratif justice. Apakah mediasi ini suatu bentuk dari restoratif justice, Pak? Ya, terkait dengan pertanyaan itu ya, ini pendapat saya lagi ya. Kalau dikaitkan dengan pendekatannya ya mungkin bisa dikategorikan seperti itu gitu. Hanya saja yang perlu diingat bahwa perkara perdata ini kan sifatnya ada dua pihak yang berlawanan. Iya. Ya, pihak penggugat dan tergugat. Iya, tergugat bisa tergugat 1, 2, 3 dan seterusnya, ada turut tergugat segala macam gitu. Justice yang atau keadilan yang diharapkan di sini sebenarnya kan berkaitan dengan keadilannya para pihak ini. Gitu. Makanya apakah itu sebagai bentuk dari restoratif justice, pengembalian seperti keadaan semula, kalau mau diartikan kan seperti itu. Iya, Pak. Mungkin secara pendekatannya atau teknisnya bisa jadi seperti itu, karena setahu saya restoratif justice itu misal ya di yang sudah kita tahu lah, yang sudah kita tahu di pengadilan, kita tahu di perkara peradilan pidana anak ada yang namanya diversi. Diversi, Pak. Ya, seperti itu yang kita bahas sebelumnya. Ya, itu pendekatannya secara restoratif. Okay. Pendekatannya secara restoratif begitu. Kenapa saya sebut pendekatan? Karena memang menurut saya restoratif justice itu adalah pendekatan. Begitu. Iya, Pak. Nama lembaganya atau prosedurnya adalah diversi. Iya, Pak. Yang sudah diundangkan melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Iya. Kan begitu. Betul. Nah, di situ dilakukan musyawarah agar menghindarkan si anak dari pidana. Iya. Kan namanya anak kecil kan. Hukum ya, konsekuensi hukum segala macam. Ya, betul. Pendekatannya adalah dengan musyawarah para pihak gitu. Bisa mediasi pendekatannya seperti itu juga, bahwasanya para pihak itu didorong secara aktif untuk bisa merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang nantinya akan mereka sepakati bersama. Artinya apa? Artinya kesepakatan yang nanti mungkin terumuskan adalah yang sifatnya win-win solution. Ya, disetujui. Ya, bukan win-lose solution gitu. ya. Begitu, karena ya itu musyawarah. Musyawarah apa yang disengketakan atau apa yang diperkarakan sebenarnya itu mungkin bisa terurai lebih dalam di mediasi. Karena ya sependek pengalaman saya selama ini, kadang perkara-perkara perdata itu dilatar belakangi hal-hal yang justru sebenarnya bukan masalah objeknya mungkin, tapi masalah ketersinggungan, masalah sakit hati seperti itu. Iya, kayak salah paham. Ya, akhirnya itu yang melandasi. Nah, hal-hal seperti ini kan jarang terekspos di persidangan ya. Artinya ketika perkara itu berjalan pemeriksaannya, hal-hal seperti ini kan mungkin kadang tidak terekspos begitu. Tidak tersampaikan ya, Pak. Ya. Nah, itulah yang dapat diekspos atau digali secara lebih mendalam oleh mediator ketika mediasi. Makanya dalam mediasi itu ada yang namanya kaukus, Pak Reski ya. Apa itu, Pak? Kaukus. Bukan bukan. Jangan. Kalau dikurangi itu, kalau dengan satu huruf artinya beda. Betul, Pak. Kaukus itu apa, Pak? Kaukus itu jadi mediator itu bisa mengambil satu sesi untuk berbicara empat mata dengan pihak, baik itu pihak penggugat maupun tergugat atau pihak yang lainnya begitu ya. Itu bisa mengambil satu sesi atau kesempatan untuk berbicara secara empat mata kepada pihak. Nah, disitulah nanti biasanya mulai terungkap kenapa sebenarnya akarnya tuh seperti apa. Lagi-lagi sependek pengalaman saya seperti itu memang. Jadi ada beberapa perkara yang saya tangani itu, maksud saya perkara yang saya ditunjuk kebetulan itu sebagai mediatornya itu alasan-alasan diajukan gugatan itu bahkan tidak ada kaitannya dengan objek sengketa sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah selama berapa puluhan tahun. Nah, ketika ada satu kesalahpahaman, itu baru digugat begitu. Ada yang seperti itu gitu. Dan itu juga yang perlu saya garis bawahi, bahwa mungkin teman-teman
rekan-rekan hakim yang lain. Alhamdulillah ya, kemarin ada beberapa perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Raha itu berhasil dimediasikan oleh rekan-rekan gitu. Kemarin ada Pak Riko pernah sekali, Nardo, ya, betul. Pak Ariko Nardo, kemudian Pak Melvin Nur Rahman pernah juga mendamaikan gitu ya, perkara perdata. Kemudian juga kemarin ada Pak Akbar Rusli juga itu berhasil melakukan perdamaian dengan cara mediasi gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, berarti kan si mediasi ini merupakan musyawarah begitu kan Pak? Nanti berarti ujungnya ketika pihak-pihak yang terlibat sepakat, mereka akan menuangkannya ke dalam akta begitu Pak? Atau perjanjian damai seperti itu Pak? Ya, terkait dengan kesepakatan yang tercapai ya. Outputnya itu seperti apa Pak? Ya, tentu dalam mediasi itu yang diharapkan adalah para pihak mencapai kesepakatan gitu ya. Kesepakatan sendiri itu bisa kesepakatan terhadap seluruh gugatan maupun sebagian. Bisa seluruhnya disepakati, atau juga hanya sebagian saja yang disepakati. Begitu. Nah, dua-duanya itu nanti ada, kalau sebentar kita bahas tentang yang kesepakatan yang tercapai seluruhnya dulu ya. Baik, Pak. Kalau kesepakatan tercapai seluruhnya secara full begitu ya, itu ada yang namanya kesepakatan ditetapkan atau dikuatkan dalam akta perdamaian seperti yang Pak Rizky sebutkan, atau dalam bahasa kerennya itu akta van dading begitu. Akta van dading. Akta van dading. Roti, bukan? Roti apa? Oh, dading gitu. Oh, dading. Oh, dading. Oh, dading mengaleh. Oke Pak, silakan dilanjutkan. Jadi roti odading ini bukan Pak, bukan ya? Akta van dading akta van dading, akta perdamaian. Ketika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, ya, mediator nantinya akan melaporkan kesepakatan perdamaian tersebut kepada hakim pemeriksa perkara. Nah, sebenarnya masih ada tugas lagi yang harus dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara. Majelis hakim itu masih harus meneliti kesepakatan perdamaian yang disusun oleh mediator bersama para pihak gitu ya. Mediator itu di dalam mendampingi atau menengahi para pihak sampai jadi satu kesepakatan perdamaian. Nah, itu harus memastikan beberapa hal dulu. Walaupun itu nanti juga diteliti lagi oleh majelis hakim pemeriksa perkara, yaitu yang satu, apakah kesepakatan perdamaian yang disepakati itu tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar kesusilaan, atau hal-hal yang lain yang berpotensi seperti itu gitu loh. Yang kedua, apakah kesepakatan itu merugikan pihak ketiga? Nah, maksud saya pihak ketiga ini misalnya di dalam suatu kesepakatan perdamaian antara penggugat dan para tergugat misalnya ya, itu yang sepakat berdamai cuma misalnya penggugat dengan tergugat satu. Jadi kan untuk tergugat yang lain tuh belum sepakat, belum menemukan. Jangan sampai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat satu ya, ada tergugat lain misalnya tergugat 2, tergugat 3. Kesepakatan yang dicapai antara penggugat dan tergugat satu itu merugikan tergugat yang lain. Tergugat yang 2 dan 3 itu tadi. Misalnya seperti itu. Dan terakhir, ya apakah kesepakatan yang telah tercapai tersebut itu bisa dilaksanakan atau tidak? Jangan sampai tidak bisa dilaksanakan, maksudnya. Begitu. Tugasnya seperti itu. Nah, saya teruskan ya. Baik. Ketika kesepakatan tercapai antara para pihak yang menyepakati, penggugat dan tergugat gitu, itu ada dua hal yang bisa dilakukan oleh para pihak. Yang pertama, apakah kesepakatan itu nanti akan dikuatkan dengan akta van dading seperti yang kita bahas tadi ya. Akta van dading. Kemudian apakah ketika para pihak ini tidak mau, artinya tidak mau dikuatkan dalam akta van dading, berarti gugatannya harus dicabut. Dicabut begitu. Atau ketika
kesepakatan itu hanya sebagian yang tercapai, yang sebagian tercapai, ya berarti penggugat tidak lagi melibatkan tergugat yang telah sepakat dengan dia, telah tercapai mediasi dengan dia, berhasil mediasinya. Jadi nanti gugatan penggugat kepada tergugat yang sudah sepakat ini, yang sudah mencapai kesepakatan, nah itu dihilangkan. Tinggal tergugat lain yang belum mencapai kesepakatan. Jadi misalkan tadi tergugat 1 sudah sepakat dengan penggugat, tergugat 2 dan 3, berarti tergugat 1 ini tadi sudah tidak, antara penggugat dengan tergugat 1 ini sudah tidak ada ini kan Pak ya. Nah kalau dicabut gugatannya atau dirubah gugatannya terkait itu tadi, nah itu berarti ya sudah, perkara dianggap tidak ada ya. Iya Pak. Dengan para pihak yang mencapai kesepakatan ini begitu. Kalau untuk yang kesepakatan sebagian berarti penggugat masih lanjut dengan tergugat yang lain gitu ya. Tapi kalau akta vandading itu ada irah-irahnya Mas Pak Reski. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apa? Akta vandading itu kekuatannya sama dengan putusan. Artinya ada kekuatan eksekutorial di situ. Ketika misalnya sudah ditetapkan dalam akta vandading, kok ada pihak yang tidak melaksanakannya, itu bisa dieksekusi atau dimintakan permohonan eksekusi ke pengadilan juga. Berarti akta vandading ini dari proses mediasi mempunyai kekuatan hukum yang mungkin sama dengan putusan pengadilan ya Pak? Ya. Oke. Ya, ada kekuatan eksekutorialnya, istilahnya begitu ya. Begitu. Ya, baik Pak. Nah, mungkin ini untuk para pencari keadilan yang sedang menonton mungkin punya pertanyaan ya Pak. Tapi nanti saat dilakukannya mediasi Pak, apakah tidak ada seperti kayak tekanan atau seperti itu Pak dalam proses mediasi ini? Misalkan tekanan dari siapa? Tekanan dari pihak mungkin yang menggugat misalkan, atau bagaimana begitu. Maksud saya mediasi ini benar-benar dilakukan secara netral begitu kan? Tidak ada pihak yang lebih diuntungkan atau jadi untuk menjawab pertanyaan itu ya, nah, ini kebetulan kita bahasnya agak loncat-loncat ini gitu ya. Tapi enggak apa-apa karena memang kita tanpa skrip. Lost saja gitu. Tanpa skrip. Enggak apa-apa. Jadi begini, di dalam melakukan mediasi itu ya, mediator punya kewajiban bahwasanya mediasi dilakukan secara tertutup. Ya, tertutup. Bahkan panitera pengganti saja tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang mediasi begitu. Kalau kuasa hukum bagaimana Pak? Kuasa hukum itu bisa artinya dapat mendampingi pihak ataupun tidak mendampingi pun tidak apa-apa. Yang berkewajiban itu adalah prinsipalnya atau pihak yang secara langsung gitu ya. Kuasa hukum boleh mendampingi, boleh tidak begitu ya. Lagi-lagi itu kalau menurut saya ada peran mediator di situ yang harus melihat begitu ya, apakah prinsipal ini akan lebih terbuka ketika benar-benar sendiri atau bagaimana begitu. Itu tergantung mediator, kebijakan mediator begitu ya. Karena juga ada kewajiban kuasa hukum yang diatur dalam perma itu. Nanti silahkan baca saja di perma termuat lengkap itu. Nah, karena dilakukan dalam tertutup gitu, artinya di dalam satu ruangan yang sifatnya tertutup bukan berarti pintunya ditutup. Iya pintunya ditutup, jendela ditutup, iya juga. Cuma yang dimaksud tertutup di sini tuh materi yang disampaikan oleh para pihak di dalam mediasi itu tidak boleh dibocorkan keluar. Begitu, tidak boleh sampai orang lain tahu. Bahkan katakanlah itu ya majelis hakimnya pemeriksa perkara sendiri saja, itu juga tidak bisa menanyakan kepada mediator apa sih tadi yang dimediasikan gitu. Itu tidak bisa. Dan catatan-catatan dalam mediasi itu yang misal dibuat oleh mediator itu pun harus dimusnahkan. Dimusnahkan. Iya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa proses mediasi itu memang berjalan benar-benar secara netral tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Begitu.
Dan itu adalah kewajiban atau peran dari mediator untuk menjamin semua itu terlaksana. Iya, betul. Begitu. Lalu bagaimana Pak kalau semisal di tengah proses mediasi mungkin ada salah satu pihak yang merasa mediator ini mungkin berat sebelah tangan Pak? Begitu. Iya, itu bagaimana Pak? Apa mereka bisa mengajukan permohonan penggantian mediator atau bagaimana Pak? Ya, menarik nih pertanyaannya. Saya tidak expect gini pertanyaan. Gitu kok. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya coba menjawab bahwasanya ketika memang seperti itu, kalau saya memposisikan diri sebagai pihak ya saya tidak akan mencapai kesepakatan. Okay. Artinya saya tidak akan mau mencapai kesepakatan dengan pihak satunya gitu loh. Karena oposisi. saya menilai mungkin kok hal-hal yang disampaikan kok justru menguntungkan pihak lawan saya gitu ya. Saya tidak akan bersepakat di situ gitu. Tapi yang pasti ya seorang mediator itu tidak boleh seperti itu. Harus benar-benar netral. Betul. Tidak boleh memihak, dan bahkan sebenarnya yang justru didorong aktif itu untuk merumuskan kesepakatan adalah para pihak. Mediator itu hanya membantu, memfasilitasi. Ya, memfasilitasi, membantu merumuskan dengan kalimat. Iya. Ya, mungkin kan para pihak pengennya A, B, C begitu kan, nanti mediator yang membantu merumuskan. Itu pun nanti diajukan lagi kepada para pihak apakah sudah seperti ini sepakat atau tidak. Itu teknis lapangannya sependek pengetahuan saya adalah seperti itu. Begitu. Ya, jadi seperti itu ya para pencari keadilan. Jadi mediasi ini bisa dibilang proses menengahi gitu. Nah, mungkin untuk para pencari keadilan yang mungkin ada rasa ketakutan apabila ada ketidaknetralan dalam proses mediasi, jangan takut karena memang mediator ini harus netral dan ya kembali lagi harus kesepakatan dari pihak-pihak yang berperkara ini. Nah, Pak, sebelum saya tutup nih Pak, mungkin Bapak ada pesan-pesan kepada para pencari keadilan yang sedang menonton mengenai proses mediasi ini Pak, atau mediasi ini sendiri Pak. Ya, jadi bahwasanya seperti yang dikatakan Mas Reski tadi ya, mediasi itu bukan berarti memojokkan salah satu pihak ya, atau merugikan salah satu pihak. Yang pasti adalah kewajiban para pihak melakukan mediasi itu sudah dituangkan dalam dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Artinya selain yang dikecualikan, perkara-perkara yang dikecualikan di perma tersebut wajib hukumnya untuk dilakukan mediasi. Begitu. Nah, jangan khawatir, jangan takut bahwasanya di pengadilan raha ya, terutama rekan-rekan hakim itu semua sudah mempunyai sertifikat mediator. Dan yang dikeluarkan langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Begitu. Dan insya Allah rekan-rekan semua teruji secara kompetensinya sebagai seorang mediator. Terbukti dengan beberapa perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Raha ya, itu berhasil diselesaikan, didamaikan melalui proses mediasi. Begitu. Dan itu menurut saya bukan hal yang mudah ya. Artinya tantangan untuk memediasi orang di dalam sengketa perdata di pengadilan negeri ya, terutama untuk sengketa terkait perbuatan melawan hukum, nah, seperti itu, yang objeknya tanah misalnya, melibatkan dua pihak yang mungkin sebelumnya sudah saling kenal atau bahkan mungkin punya hubungan family, kedekatan segala macam, itu tidak mudah. Iya, Pak. Nah, hal-hal seperti itu tidak menjadi halangan bagi rekan-rekan untuk dalam artian menyerah sebelum berperang. Artinya udahlah, gagal gitu. Tidak. Kami selalu melakukan mediasi itu secara sepenuh hati dan memang benar-benar didorong untuk berhasil begitu. Karena ini belum saya sampaikan tadi Pak Reski. Mediasi itu ada jangka waktunya juga. Ada jangka waktunya. Jadi untuk waktu yang menurut saya cukup panjang ya, karena di dalam perma itu ditentukan
30 hari kalau tidak salah hari, ya. Dan bisa diperpanjang lagi selama mediator memang masih memiliki keyakinan bahwa ini masih bisa dilanjutkan mediasinya karena sudah ada titik temu misalnya seperti itu. Jadi dengan jangka waktu yang cukup panjang itu dengan kemampuan rekan-rekan yang sudah terakreditasi lah, ada sertifikatnya, nah itu bisa menjadikan jaminan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara baik, secara netral dan menghasilkan kesepakatan yang istilahnya sifatnya win-win solution. Gitu. Netral mungkin ya Pak. Ya, jadi tidak usah berburuk sangka duluan gitu punya pikiran skeptis lah mungkin ya Pak ya akan proses mediasi ini. Gitu. Ikuti sesuai alurnya, ikuti sesuai hukum acaranya begitu. Artinya ya kalau memang bersedia mediasi, silahkan datang dan penuhi segala sesuatu yang disampaikan oleh mediator. Artinya jangan hari ini datang misalnya, besok tidak datang, terus besoknya datang, terus tidak datang lagi. Nah, itu justru nanti akan berefek buruk bagi pihak. Nah, itu yang dinamakan pihak tidak beritikat baik. Ada juga itu di dalam perma mediasi. Penggugat dan tergugat ini beda implikasinya kalau dinyatakan tidak beritikat baik. Loh, ini jadi materi lagi nih. Bisa jadi Pak. Nggak apa-apa ya? Bisa lanjut. Nggak apa-apa Pak, silakan. Nggak apa-apa Pak. Supaya karena menambah wawasan pengetahuan para pencari keadilan. Karena memang kita tanpa skrip, jadi memang nggak. Makanya nggak apa-apa Pak, belok-belok seperti ini. Nggak masalah. Nggak masalah. Selama kan kita memberikan edukasi kepada penonton begitu. Itu editornya. Nggak apa-apa Pak, biar pusing nanti editornya Pak. Nggak apa-apa ya. Ya, jadi saya lanjut ya. Nggak apa-apa. Ini karena memang penting juga. Jadi ketika satu pihak dinyatakan tidak beritikat baik, misalnya penggugat dinyatakan tidak beritikat baik karena misalnya dia mengganggu menghambat jalannya mediasi dengan seperti tadi, datang lagi begitu, atau tidak menanggapi resum perkara yang dibuat oleh salah satu pihak begitu. Untuk penggugat ketika dinyatakan tidak beritikat baik, implikasinya adalah apa? Gugatannya tidak akan diperiksa. Begitu. Dan dinyatakan tidak dapat diterima. Kalau tidak salah seperti itu. Begitu. Bagaimana dengan tergugat? Implikasinya. Nah, tergugat ketika memang dinyatakan tidak beritikat baik, ya nanti bisa jadi kemungkinan biaya mediasi itu bisa dibebankan kepada yang bersangkutan. Begitu. Beda ya antara dinyatakan tidak beritikat baik dan gagal itu beda. Kalau gagal kan memang tidak menemui titik tengah. Kalau tidak beritikat baik kan seperti ada hal-hal yang dilakukan yang seperti menghambat atau mengganggu jalannya mediasi seperti itu kan Pak. Gitu. Ya, kalau memang tidak mencapai kesepakatan, jangan menghambat jalannya mediasi karena ada implikasinya. Dan itu memang diatur dalam perma. Jadi lebih baik bilang saya nggak sepakat. Justru nanti akan merugikan diri sendiri ketika seperti itu, menghambat jalannya mediasi dan segala macam. Gitu sih. Oke. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Banyak sebenarnya, ini kita mau membahas banyak lah pokoknya. Saya biar in frame lebih lama. Nanti bisa 2 jam ini Pak. Jadi film pendek ini Pak. Saya menunggu berarti kan 6 bulan lebih. 6 bulan lebih akhirnya kita betul-betul podcast. Mungkin nanti podcast berikutnya kita urutannya kebalik mungkin. Waduh. Jadi nanti langsung Pak Dio lagi. Ya, karena podcast ini kan sebenarnya ide siapa? Ide kurang tahu saya Pak. Ide siapa? Ada yang mau nggak tahu Pak saya Pak. Ini siapa? Tidak tahu, editor juga tidak tahu. Betul, inovasi kantor. Bukan saya juga. Oh gitu. Tadi saya hampir berimplikasi kan begitu kan. Pertanyaan Bapak membuat implikasi begitu. Jadi memang bagaimana ya, podcast ini salah satu ikhtiar kita untuk kemarin memperjuangkan wilayah bebas korupsi atau WBK gitu ya, sebagai salah satu bentuk inovasi Pengadilan Negeri Raha terkait dengan pertanggungjawaban, ya mungkin bisa dikatakan secara moral untuk melakukan edukasi permasalahan hukum kepada masyarakat. Memang ide pertama itu dulu
ya bareng-bareng sih rekan-rekan hakim disampaikan, dan alhamdulillah terlaksana dan sangat-sangat disupport oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raha, Bapak Muhammad Sukamto SHMH gitu ya. Ya, dan akhirnya podcast ini sudah berapa episode berarti? 7 episode ini berarti? 7 dengan episode, ya? Ini yang ke-7 Pak. 7 ya? Dan nanti akan berlanjut. Iya Pak. Ya, ini direncanakan, kemarin Pak Ketua sudah mengatakan bahwa dilanjutkan karena positif begitu ya. Nanti selanjutnya mungkin ada Pak Panitra, kemudian ada Pak Sekretaris, nah kemudian nanti siapa lagi tergantung nanti situasi dan kondisi itu. Mungkin Mas Reski, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya bangga sekali hari ini bisa diwawancara oleh Mas Reski, Pak Reski selaku agen perubahan di Pengadilan Negeri Raha. Kemarin juga mendapatkan ranking terbaik dalam Latsar CPNS. Alhamdulillah. Saya doakan Pak Reski ya, dan pada khususnya ya, dan teman-teman di Raha pada umumnya, agar kedepannya begitu. Karena kan seperti yang kita tahu ya, hakim ini kan nanti pindah, ada pindahnya lah, ada rollingnya segala macam. Ya, saya harap sih podcast ini nanti ketika mungkin pimpinan berganti atau rekan-rekan hakim yang menginisiasi podcast ini juga sudah TPM gitu, ini bisa dapat terus berjalan gitu. Ya, siapa tahu nanti Mas Reski dipanggil ke Jakarta kan. Amin. Untuk audisi Indonesian Idol. Amin. Ada kelihatannya mau mengatakan sesuatu. Enggak Pak. Nah, memang podcast ini kan sebenarnya di awal bertujuan untuk jadi merubah stigma masyarakat terhadap pengadilan yang pengadilan nih yang bagian ketok palu, kamu jatuhi hukuman segini, kamu jatuhi hukuman segini. Nah, kan supaya memberikan edukasi bahwa kita itu juga berperan mencegah. Benar. Mencegah dengan cara mengedukasi para pencari keadilan mengenai konsep-konsep atau mungkin gambaran-gambaran awam hukum inilah gitu. Terus juga nggak hanya itu, kita juga mungkin tujuannya seperti kayak meredam keresahan mungkin Pak. Jadi kayak aku takut ini aku dipanggil mediasi nanti seperti topik kita saat ini gitu. Aku takut gitu. Memberikan pemahaman hukum. Gitu. Jadi kayak stigma yang kalau hukum itu menakutkan, pengadilan itu berkewenangan untuk menangkap orang dan menjatuhkannya ke dalam penjara itu. Semoga bisa merubah itu gitu Pak. Stigma-stigma yang seperti itu ya. Semoga bisa setidaknya merubah mindset ya. Kalaupun itu ada di masyarakat seperti yang dikatakan Pak Reski tadi. Ya, semoga bermanfaat sih. Ya, amin. Artinya usaha yang kita lakukan semua memang murni karena pengabdian gue. Pengabdian. Karena usaha kan Pak. Usaha. Ya memang harus seperti itu. Kontribusi terhadap kontribusi masyarakat. Nyata. Ya. Begitulah Pak Reski. Ada lagi yang mau saya ditanyakan ke saya? Sepertinya cukup Pak. Mungkin Bapak kalau ada yang mau ditambahkan, mungkin salam-salam kepada keluarga di rumah juga boleh Pak. Oh begitu. Iya boleh Pak. Saya masuk TV begitu. Masuk YouTube. Alhamdulillah. Walaupun exposure gak seberapa. Iya. Viewsnya banyak loh Pak. Ratusan loh. Banyak. Gak pernah di bawah ratusan loh. Ya, saya yakin nanti ya, terutama mungkin teman-teman saya ya, pasti nanti pada komen di bawah. Yo, olahraga gitu. Pasti begitu. Olahraga. Saya jawab ini otot saya. Pokoknya nanti yang mencium aroma aib nanti kami bisa ini Pak. Kami bisa bantu hilangkan. Begitu sih. Alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah. Begitu podcast dari kami untuk siang kali ini, untuk episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat, memberikan hal yang positif kepada para pencari keadilan yang sedang menonton di rumah. Dan doakan, kami juga butuh semangat dan dukungan dan doa dari para pencari keadilan yang menonton. Semoga kami bisa selalu memberikan edukasi, memberikan pengetahuan atau sekedar info-info mengenai ini konsep atau info-info mengenai dunia di sekitar Pengadilan Negeri Raha gitu. Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe. Itu bisa bikin kami yang semangat lah ya. Semangat. Memberikan kami semangat untuk terus
berkontribusi kepada para pencari keadilan yang sedang menonton. Siap. Nah, untuk saat ini podcast kali ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dio. Sama-sama Pak Reski, agen perubahan kami. Siap. Selamat siang semuanya para pencari keadilan.